Kita butuh berdoa, mengikat kita hidup dengan Tuhan, karena kita tahu persis Tuhan itu yang paling tahu tentang kita dengan semua keadaan kita. Walaupun kita sadar benar bahwa kalau kita permintaan itu tidak diterima, permintaan itu ditolak, hati kita susah, hati kita sakit. Kau kuatkan di saat aku lemah, kau menopang di saat ku merasa gagal. Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami oleh Roh Kudus-Mu, supaya di waktu di mana kami memberi hidup kami untuk pemberitaan firman hari ini, sungguh kami dimampukan untuk mendengar dengan baik, mengerti firman-Mu, dan kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Biarlah firman-Mu akan menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Karena itu kami mohon Tuhan, jauhkan semua penggoda pencobaan. Biar dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, tema yang ditetapkan oleh Majelis Nori adalah bersyukur dan berdoa senantiasa. Pembacaannya terambil dari surat Kolose pasal 1. Ayat 3 sampai ayat yang ke-14. Kolose pasal 1. Ayat 3 sampai ayat yang ke-14. Ucapan syukur dan doa. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara, shalom. Sekali lagi shalom. Tema kita hari ini adalah bersyukur dan berdoa senantiasa. Memang hanya itu yang bisa dikatakan di hari Minggu yang terakhir tahun 2020. Kenapa? Seolah-olah di tahun 2020 semua yang kita rancangkan dengan baik ternyata menjadi bermasalah oleh karena COVID. Tapi kalau hari ini kita masih ada di sini, memang hanya kata itu, bersyukur. Dan kita berdoa supaya kita tetap dekat dengan Tuhan.
sekalipun dalam situasi yang paling bermasalah sekalipun. Ada seorang pedagang, dia giat bekerja dari pagi sampai malam, tiap hari. Dia menjual dan mencatat segala sesuatu dengan baik. Tapi rupa-rupanya dia tidak bahagia. Dia merasa bahwa dia menghabiskan waktu terlalu banyak hanya dalam rutinitas itu. Memang ada keuntungan yang dia dapat, tapi hatinya penuh dengan kekosongan. Sampai satu hari dia stres berat. Dia lebih memilih untuk meninggalkan tahan pekerjaannya itu. Dan dia mau pergi kepada orang-orang yang katanya dia tidur lebih nyenyak. Dia pergi kepada para buruh. Dia pergi kepada orang-orang pinggiran yang bekerja sembarang. Dia coba melihat mereka. Dia coba untuk mengambil sedikit bagian dalam pekerjaan itu. Ternyata dia tambah stres. Orang-orang ini terlalu susah. Orang-orang ini terlalu susah. Sekedar hanya untuk mendapat makan satu piring, mereka harus kerja dari pagi sampai malam. Mereka harus kuras tenaga sebesar-besarnya untuk dapat sesuap makan. Apalagi kalau mereka mengingat lagi keluarga, istri, suami, atau anak-anak mereka. Bagi dia ini pekerjaan terlalu berat. Dia stres di situ. Dia coba-coba berpikir untuk pergi ke tempat lain, ke orang lain. Berpikirlah dia. Mungkin orang-orang peminjam uang, yang orang-orang kasih pinjaman uang, itu hidupnya lebih bahagia mungkin. Dia coba pergi. Dia coba melihat mereka, aktivitas mereka tiap hari. Dia coba ambil bagian sedikit dalam pekerjaan itu. Dan dia rasa, ternyata mereka juga stres. Orang-orang yang memberi pinjaman uang ini juga stres. Karena ada masalah. Tiap hari mereka disibukkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan penagihan. Mereka pusing. Mereka tidak tahu mau buat apa dengan semua hal ini. Dalam kondisi stres ini, dia agak sedikit capek. Dia pergi daerah sekitar hutan. Dia mau ambil istirahat sedikit di situ. Angin sepoi-sepoi dan buat dia sedikit mengantuk. Pada waktu dia mau tertidur, tiba-tiba dia dengar suara. Ada orang berteriak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati aku hari ini. Dan mohon supaya Tuhan memimpin aku dalam istirahat ini. Dia agak terganggu dengar itu kalimat. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati aku hari ini. Dan mohon supaya menyertai aku dalam istirahat ini. Lalu dia lihat ada satu orang laki-laki parubaya. Setelah berkata-kata begitu, dia tidur di rumput-rumput yang ada di situ. Dan dia tidur enak sekali. Dia mendapatkan sebuah kesan. Ini orang ini bahagia. Dia datang kepada orang itu. Kawan, saya juga bisa tidur di sini kok. Ini orang memang silahkan. Tapi jaga jarak ya. Corona ini. Apalagi kita dua baru kenal. Mereka tidur sambil menatap pohon-pohon terus ke langit. Dia bilang begini, kawan, saya lihat kawan ini bahagia sekali. Iya, saya bahagia. Minta maaf kawan. Kawan ini sebenarnya kerja apa? Sampai kawan begitu bahagia. Ini orang jawab bilang begini, tidak usah perlu tahu saya kerja apa. Dan saya juga tidak kerja satu hal secara baik. Maksudnya fokus pada satu pekerjaan. Saya kerja macam-macam lah. Pokoknya apa yang bisa saya kerja, itulah yang saya kerjakan. Tetapi saya bahagia. Kenapa? Karena saya bisa bekerja sampai tuntas dan dengan cinta terhadap itu pekerjaan. Saya bekerja sampai tuntas dengan cinta terhadap itu pekerjaan. Dan karena itu saya bersyukur kepada Tuhan. Karena ini Tuhan memelihara hidup saya. Saudara lihat sekarang. Kalau kisah itu berhenti di situ. Dan saudara kelelahan dengan perjalanan pekerjaanmu setiap hari. Sepertinya kita kehabisan tenaga dalam rutinitas ini. Saya kira tema ini menjadi penting bagi kita. Bersyukur. Sekaligus juga berdoa. Itu yang akan membuat kita hidup
dalam bahagia. Saudara-saudara, Paulus menulis surat ini kepada jemaat-jemaat di Kolose pada waktu dia ada di dalam penjara. Harusnya Paulus punya alasan untuk tidak memperhatikan mereka dan tidak menasihati mereka. Harusnya. Kenapa? Toh, bukan Paulus yang merintis berdirinya jemaat Kolose, bukan dia. Toh, Paulus kan ada dalam penjara. Harusnya dia punya alasan untuk tidak perlu memperhatikan mereka. Toh, waktu itu komunikasinya tidak seperti hari ini ketika kita semua pegang handphone dan lain sebagainya. Ada alasan yang sangat kuat untuk Paulus tidak perlu memperhatikan jemaat di Kolose. Tetapi kenapa itu kemudian bisa dilakukan? Karena dia tahu persis betapa berharganya jiwa-jiwa itu. Betapa berharganya jiwa-jiwa yang telah dipanggil untuk datang menemukan keselamatan dan damai sejahtera di dalam Tuhan. Dalam seluruh tantangan mereka sekalipun, jiwa-jiwa ini penting. Jangan membuat keselamatan itu dalam tanda petik menjadi sia-sia ketika kita tidak saling memperhatikan, menelantarkan, dan tidak ada ungkapan syukur dan doa dari kita. Fokus dari Paulus ialah dia mendengar berita. Ada banyak guru-guru palsu mengajarkan hal-hal yang tidak benar kepada jemaat-jemaat di situ. Mereka dituntut lagi untuk menyembah kepada roh-roh penguasa alam semesta. Ini jemaat sementara pada ambang penyesatan ini. Mereka akan bermasalah kalau tiap-tiap hari orang bicara tentang Yesus tapi bicara yang salah. Tiap-tiap hari orang ajak menyembah tetapi penyembahan itu salah. Mereka disuruh untuk menyembah kepada roh-roh alam semesta. Paulus gelisah dengan hal ini. Apalagi jemaat-jemaat waktu itu dipaksa dan dalam tanda petik disandra untuk menjalankan secara ketat peraturan-peraturan agama mereka. Sunat, pantangan makan minum ini dan lain sebagainya. Dan ini cukup berbahaya bagi perjalanan jemaat. Bagi Paulus. Dalam surat Kolose itu hanya satu yang paling inti. Bahwa Yesus Kristus Tuhan sanggup untuk memberi keselamatan yang sempurna. Yesus Kristus Tuhan sanggup memberikan keselamatan yang sempurna. Sehingga kita perlu berbahagia sekaligus membangun kerekatan dengan Dia. Itu membawa kita pada sebuah sukacita besar. Saudara-saudara, lantas tema ini berbicara tentang dua hal. Bersyukur dan berdoa. Kita mulai satu-satu. Bersyukur. Pertanyaan paling penting tentang bersyukur adalah, saudara harus punya waktu untuk merenungkan hari ini. Apa alasan saudara bersyukur? Saya akan memberi waktu bagi saudara. Saya mempersilahkan saudara 10 detik atau 20 detik hari ini untuk renungkan apa alasan saudara hari ini untuk bersyukur. Renungkanlah. Kalau saudara telah menemukan jawaban hari ini bahwa saudara bersyukur, saya ingin menegaskan hal lebih dari syukur saudara dengan alasan-alasan yang hanya saudara tahu dengan Tuhan mungkin. Pertama, karena ada berkat. Karena ada berkat. Saya sebut berkat dalam pikiran bahwa ada yang kita kerjakan dan ada yang Tuhan kerjakan. Kita tanam, kita siram, tapi Tuhan yang memberi pertumbuhan dan buah. Ada campur tangan manusia di situ, sekaligus ada campur tangan Tuhan. Supaya kalau hari ini saudara bersyukur, benar itu sebuah syukur yang datang bahwa Tuhan terima kasih. Tuhan ada dalam pekerjaan saya. Tuhan ada dalam hidup saya. Hari ini saudara bikin pengakuan. Pak Pendeta,
memang agak susah. Oleh karena corona ini kami penuh dengan masalah. Tapi bersyukur, masih ada berkat sedikit. Memang ada sakit, memang ada masalah sedikit dalam keluarga. Tapi kami bersyukur. Hujan kemarin itu Pak Pendeta, seng bocor, menetes di kami pun kamar tidur, tidak siap. Kami coba geser-geser sekarang, tapi puji Tuhan, kami bersyukur. Rumah masih ada, semua masih sehat-sehat. Ada yang kita kerjakan, ada campur tangan kita di situ, tapi ya Tuhan juga ada dengan kita. Itu alasan pertama kita bersyukur. Yang kedua, saudara-saudara, kita bersyukur karena anugerah, berkat, terus anugerah. Kalau di berkat tadi saya jelaskan, ada campur tangan manusia di situ. Waktu kita berbicara tentang anugerah, sama sekali tidak ada campur tangan kita di situ. Pemberian cuma-cuma yang Tuhan berikan buat kita, itu yang membuat hari ini saya bersyukur. Saya bersyukur Pak Pendeta, karena Tuhan mau merendahkan dirinya menjadi manusia, menebus dan menyelamatkan saya. Bersyukur pada Tuhan. Saya bersyukur untuk hidup ini. Saya bersyukur untuk matahari pagi yang Tuhan berikan yang cuma-cuma, untuk napas hidup yang Tuhan berikan yang cuma-cuma. Saya bersyukur atasnya. Setelah memahami berkat dan anugerah ini, saya mengarahkan kita saudara-saudara untuk memahami bahwa syukur itu ialah, bersyukur ialah semua hal dari manusia, pikirannya, perkataannya, perbuatannya, dalam situasi apapun yang menyenangkan Tuhan Allah dan bukan menyenangkan dirinya sebagai manusia. Itu bersyukur. Saya ulangi. Bersyukur ialah semua hal dari manusia, pikirannya, perkataannya, perbuatannya, dalam segala situasi, susah, senang, menangis, tertawa, naik, turun, dan semua dinamika. Yang semua itu untuk menyenangkan hati Tuhan dan bukan menyenangkan hati kita, manusia. Kenapa hal ini penting, saudara? Ada banyak orang menyenangkan dirinya, bukan menyenangkan Tuhan. Seolah-olah kita melakukan sesuatu untuk menyenangkan Tuhan, tapi justru itu kepuasan diri kita yang kita buat. Itu tidak bersyukur. Hari ini kita bisa introspeksi, periksa kembali diri kita, pikiran, perkataan, perbuatan, dalam situasi susah ataupun senang. Apakah memang menyenangkan Tuhan, atau justru hanya sekedar menyenangkan kita? Kalau itu hanya untuk menyenangkan kita, kita belum ada dalam apa yang disebut dengan bersyukur. Kedua, saudara-saudara, tentang doa. Kenapa kita mesti bertekun di dalam doa? Kenapa tadi kita bersyukur kita sudah dapat? Sekarang yang kedua, kenapa kita mesti bertekun di dalam doa? Kenapa kita harus membangun kedekatan ini dengan Tuhan Allah? Karena saudara tahu bahwa apa yang terjadi 1 menit kemudian setelah ini, kita tidak tahu sama sekali. Kenapa kita mesti berdoa? Kenapa saya harus memberikan seluruh pikiran dan perasaan saya kepada Tuhan untuk Tuhan kuasai? Karena 1 menit setelah ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau seorang bilang 1 menit ini akan terjadi dalam hidup kita, kita tidak tahu. Saya tidak omong bilang ini kita mati. Saya tidak omong begitu. Tapi segala sesuatu bisa saja berubah dalam 1 menit ke depan, dalam 1 jam ke depan. Karena itu orang butuh untuk berdoa. Kenapa kita butuh berdoa, saudara-saudara? Karena dalam semua situasi sebenarnya kita tidak tahu apa yang terbaik bagi kita. Dalam setiap situasi kita tidak tahu apa yang terbaik bagi kita. Kita tidak tahu. Yang pasti ketika kita ada masalah,
Kita akan menuntut sesuatu yang menurut kita itu baik. Ketika kita ada dalam kesenangan hidup, kita akan melakukan sesuatu yang kita merasa bahwa itu baik. Itu kebutuhan kita. Dan ternyata yang Tuhan maksudkan bukan itu. Mungkin itu hanya sebuah keinginan kita, yang kita buat seolah-olah menjadi sebuah kebutuhan. Dan berdasarkan hal ini saya kira ingin menegaskan begini. Tuhan yang paling tahu kebutuhan kita saat ini. Dan dalam situasi serta saat seperti apapun. Kenapa kita perlu berdoa, saudara? Karena memang ada kalanya kita menangis, kita merengek-rengek seperti anak kecil. Meminta sesuatu. Memaksakan sesuatu kepada Tuhan. Padahal mungkin menurut Tuhan, justru itu akan mencelakakan kita. Saya ingat sebuah anak dong itu. Kalau dong semua apa itu, Jonathan kalau semua apa itu pokoknya mesti. Sulit sekali untuk kita arahkan bilang, dia memaksa. Kadang-kadang dia menangis. Kadang-kadang banting diri. Untung sebuah anak. Tidak mungkin kan dia banting diri sebelum puji Tuhan. Dia bahkan tidak bisa. Kalau yang dia pun kakak-kakak dong itu supaya menarik perhatian dari saya sengaja korek dia punya adik dong. Supaya dapat perhatian. Kan dia lagi meminta sesuatu. Ketika dong aku korek dan mulai menangis. Kenapa itu? Itu waktu saya tahu itu. Apalagi kalau ibu yang kenapa itu? Dong langsung tenang. Saya ingin menegaskan saudara, kita butuh berdoa. Mengikat kita pun hidup dengan Tuhan. Karena kita tahu persis Tuhan itu yang paling tahu tentang kita dengan semua keadaan kita. Walaupun kita sadar benar bahwa kalau kita permintaan itu tidak diterima, permintaan itu ditolak, hati kita susah, hati kita sakit. Inilah kira-kira penjelasan tentang bersyukur dan berdoa. Saya mau ajak kita untuk merangkai bersyukur dan berdoa itu dalam hidup kita tiap hari. Supaya dalam rangkaian syukur dan berdoa itu, kita menikmati kehidupan ini dengan bahagia tanpa kita keluar dari dunia. Bahagia tanpa keluar dari dunia itu artinya supaya kita tetap bergumul dengan pergumulan kita. Kan kita masih di dunia. Tapi kita tetap bisa bahagia dan bersyukur serta berdoa. Karena kita merangkai syukur dan berdoa itu secara baik. Pembacaan ini menegaskan hal-hal yang sebenarnya lazim kita dengar. Yang pertama, kita harus merangkai syukur dan doa itu di dalam iman. Pembacaan itu kasih tahu itu. Iman. Iman itu sesuatu yang kita percaya. Percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu menyiapkan masa depan kepada kita. Masa depan yang ada. Tidak akan pernah hilang. Jangan takut. Ini persoalan iman. Banyak orang dia berdoa, tetapi dia tidak beriman. Bersyukur, tetapi tidak beriman. Ada yang berdoa dengan iman, tapi tidak bersyukur. Ada yang bersyukur, tapi tidak berdoa. Sekarang dua-dua harus menjadi satu. Supaya iman itu yang kita taruh di situ. Karena iman itu kita dapat dari Tuhan dengan cuma-cuma. Sesuatu yang ada di sini. Kita dapat dari Tuhan. Tapi beberapa orang membuat iman ini menjadi tersalah sedikit. Apa itu? Ada dua ibu ketemu di gereja. Karena corona selama saya pernah ketemu, jadi pas buka gereja dan datang ketemu, ini kan bercerita enak. Cerita orang sepulang dan dua belum pulang. Cerita sampai waktu dong pulang, ibu satu lupa tas. Keenakan cerita. Sampai lupa bawa pulang tas. Sampai di rumah baru dia sadar kalau dia pun tas tertinggal di gereja. Surat-surat ada di situ, barang rahasia ada di situ, kartu-kartu ada di situ. Dia lari pulang datang gereja. Waktu Pak Pendeta lihat, Pak Pendeta ambil ini tas.
Berapa saat kemudian ini ibu datang. Hei mama, kenapa kembali? Aduh bapak, saya lupa saya pun tas. Pak Pendeta ambil. Yang ini kok? Iya. Aduh puji Tuhan, terima kasih Pak Pendeta. Aduh terima kasih Pak Pendeta yang ambil. Saya tidak tahu kalau nanti orang lain yang ambil. Saya tidak tahu. Terus Pak Pendeta hanya jawab bilang begini. Itu su mama. Bagi mama menemukan kembali ini tas ini berkat Tuhan. Tapi kalau tadi ada orang lain yang lihat, dong pun pikir ini bagian dari Tuhan jawab doa ini. Memang iman itu jangan taruh di situ. Iman jangan taruh di situ. Supaya kita tetap tahu bahwa Tuhan berproses dengan kita tuh dengan baik. Jangan sampai tidak ada uang terus berdoa, Tuhan, ini uang tidak ada ini. Terus tiba-tiba ada orang pun tas di situ. Terus kita bilang mungkin ini jawaban doa. Beta rasa itu harus berhenti, itu bukan beriman itu. Uang tinggal 10.000. Terus kita berdoa, Tuhan, ini uang tinggal 10.000, habis ini kami akan mati kelaparan. Berikanlah pekerjaan supaya kita bisa kembangkan lagi yang 10.000. Habis berdoa dia keluar, ada kawan pas ada kocok kartu. Kawan, 10.000 kok. Dia kaitkan dengan doa di dalam. Ini jalan-jalan Tuhan. Saudara, hati-hati dengan itu supaya waktu kita ada di iman itu jelas. Tadi kami ibadah pertama, pas habis ibadah, doa habis, terus mau keluar, Ibu Ellen pengumuman. Siapa yang merasa kehilangan barang emas, boleh hubungi saya. Ada orang bom barang emas jatuh. Pasti bukan orang yang ikut gereja kedua Jadi saudara tidak usah raba-raba, saudara punya yang kedua tidak ada. Ini yang gereja pertama dorang. Kalau sampai ada yang gereja kedua mengaku tadi dia datang dalam rupa roh. Dan itu pasti roh jahat. Waktu Ibu Ellen pengumuman begitu sampai di atas ini siapa kok yang bilang Pak Oni bilang begini, Pak Ino bilang begini. Untung baik tadi khotbah pas. Kalau tidak ada yang dapat tadi pikir ini bagian dari iman ini. Jadi iman itu mesti ditaruh pada tempatnya. Supaya kita bisa merangkai doa dan bersyukur itu menjadi satu. Supaya kita tidak akan bersyukur di atas orang lain pun penderitaan toh. Kita tidak senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Itu tindakan iman. Tapi dalam iman itu kita punya tantangan yang serius. 13 anak yang akan CD saya mau kasih tahu. Beriman itu bukan tanpa tantangan. Dalam iman itu kita diperhadapkan dengan tantangan kira-kira satu, kekecewaan. Pernah kecewa kok? Kamu 13 yang pernah kecewa. Wih semua begini. Ini berarti kecewa tiap hari. Pernah kecewa? Itu saudara kecewa macam apa sampai ke otobaroo itu. Saudara pernah kecewa. Dan kekecewaan itu kadang-kadang itu sangat berurusan dengan kita punya iman. Mau tetap percaya pada Tuhan atau justru kita berhenti percaya pada Tuhan. Bukan tidak mungkin satu saat kamu 13 ini akan menikah toh. Terus kemudian soal percaya kepada Tuhan itu yang menjadi soal di antara kamu 13. So ada yang pacaran kok di antara kamu so pacaran? Tadi dong begini, sekarang suara yang pacaran. Jadi di ruang tuh begini dan begini nih jadi satu. Saudara, saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara, kadang-kadang kita menuntut mesti yang ini. Tapi Tuhan bisa siapkan yang lain. Itu bisa saja membuat kita kecewa. Dan itu punya masalah sendiri. Jangan sampai kekecewaan kita dengan apa yang kita rindukan itu tidak ada. Kita berhenti berdoa dan kita tidak lagi bersyukur.
Amin kok. Biasa waktu kamu ikut katekisasi mulai berdoa. Habis juga berdoa. Ini kan mulai sebentar saudara katekisasi masih berdoa. Ya, mantap ya. Jangan lupa untuk terus berdoa. Tantangan dari iman itu adalah kenyamanan. Kita tuh kalau senyaman, kadang-kadang kita tidak peduli ini nyaman, ini dalam iman atau tidak dalam iman. Yang penting kita merasa nyaman. Itu bahaya. Kalau kamu nyaman. 13 ini ada nyaman kok. Ini tidak ada yang mengangguk, tidak ada yang menggeleng. Saya berharap saudara berpikir baik-baik tentang kenyamanan hari ini. Itu ada di dalam Tuhan atau tidak. Sebab kadang-kadang kalau kita nyaman, kita bisa lupa Tuhan. Kecuali kalau kita nyaman di dalam Tuhan, baru kita bisa menyanyi. Nyamanlah jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Itu lagu diciptakan dan dinyanyikan di waktu istri dan keempat orang anaknya meninggal dunia karena kecelakaan laut. Di atas tempat, di atas laut tempat di mana itu orang-orang terkasihnya meninggal, dia menyanyi, nyamanlah jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Jadi ada masalah, tapi kedekatan dengan Tuhan itu yang bisa mengungkapkan hati yang nyaman walaupun ada kecewa. Tantangan kita adalah kenikmatan dunia. Kita mau beriman, tapi kenikmatan dunia itu juga enak. Saudara jangan lihat dosa itu dalam gambaran kehancuran. Waktu saya bilang kehancuran, saya lihat pemuka saya jadi takut. Jangan melihat dosa itu dalam gambaran kehancuran saja. Orang mabuk sampai terus gitu. Kalau begitu kan semua orang bisa bilang, untuk apa saya urus itu? Tapi mari kita lihat bahwa godaan dunia dalam dosa itu nyaman, enak sekali, penuh godaan. Adik-adik, kamu 13 nih kalau tiba-tiba orang kasih uang 2 miliar terus suruh pergi Singapura, terus habiskan saja itu uang dalam waktu 2 minggu. Kira-kira bosan buat apa? Bosan usah jawab, pulang bosan tanya bosan pun bapak mama. Kira-kira kalau kasih bilang harus kasih habis. Saudara pasti dengan kesimpulan, Pak, yang penting ada uang, dunia ini bottom punya. Pernah dengar itu kalimat kok? Yang penting ada uang, dunia ini kita punya. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Saudara pelaku dan peristiwa. Hati-hati, itu tantangan iman kita. Kedua, pengharapan. Mari kita merangkai syukur dan doa di dalam pengharapan. Pengharapan itu apa? Pengharapan itu arah dalam perjalanan hidup orang beriman. Itu pengharapan. Setelah saudara beriman kepada Tuhan, saudara berharap kepada Tuhan, sekarang arahnya kita mau letakkan arah hidup percaya ini kemana? Kalau arah hidup percaya kita itu hanya diarahkan kepada hal-hal terbatas yang ada di dunia, sesungguhnya kita tidak berpengharapan. Hidup ini harus diarahkan kepada Tuhan. Dalam seluruh dinamika susah, senang, dan lain sebagainya. Saudara, ada satu anak muda. Dia duduk merenung, menangis, dan menyesali diri. Kenapa? Dia menyesali diri kenapa dia hidup sebagai orang miskin. Kenapa dia lahir dari orang tua yang tidak berpendidikan, kolot, dan tidak dapat penghargaan sama sekali dalam masyarakat.
Dia merenung seorang diri dan kelihatan sekali perenungan itu. Datang satu orang tua. Ini orang tua bilang begini, "Adi, anak, kenapa engkau bersedih? Bapak saya kecewa, saya menyesal, saya merenungkan kenapa saya lahir sebagai orang miskin. Kenapa saya lahir dari papa mama yang kolot, yang tidak berpendidikan. Kami tidak punya apa-apa dan kami tertolak di tengah-tengah masyarakat. Kenapa saya tidak hidup seperti layaknya orang lain hidup?" Lantas orang tua ini bilang begini, "Engkau salah bicara, anak." "Ya, bagaimana saya salah bicara? Engkau orang yang kaya sesungguhnya." Bapak olok kok apa ini? Saya sengsara, saya alami bertahun-tahun sepanjang hidup saya. Terus orang tua ini bilang begini, "Kasih engkau pun tangan kiri." Waktu dia seorang di pun tangan kiri, orang tua ini bilang begini, "Saya beli engkau pun tangan kiri 100 keping perak, boleh?" Jangan. Nah kalau begitu naik sedikit. 1.000 keping perak mau kau? Jangan. Masih kurang. Bapak mau kasih berapapun saya tidak akan kasih pun tangan. Oke. Coba sekarang engkau kali engkau tangan kiri, tangan kanan, kaki kiri, kaki kanan, kepala, mata, tenaga, waktu sampai umur hari ini. Itu semua berharga. Tapi harga yang ada padamu yang Tuhan kasih, engkau tidak pakai itu sehingga engkau menjadi merana seperti hari ini. Barang-barang baik yang Tuhan kasih sebagai modal itu yang kau taruh diam-diam di dalam gudang. Dan engkau tidak mempergunakannya. Itu yang membuat engkau mengalami sebuah kesusahan. Ini persis seperti ayam mati di tengah-tengah beras. Saudara bisa paham yang saya maksud. Kenapa? Karena tantangan dari perjalanan pengharapan kita kepada Tuhan, tantangannya adalah proses. Kita punya semua, tangan ada, waktu ada, punya semua. Bagi orang yang paling kaya di dunia, dia punya waktu 24 jam. Yang paling miskin di dunia, waktunya juga 24 jam. Yang paling rajin di dunia pun waktunya hanya 24 jam. Yang paling malas di dunia sekalipun, waktunya hanya 24 jam. Prosesnya yang membuat kita berbeda. Proses itu yang membuat kita ada seperti hari ini. Tantangan dalam proses itu adalah sebuah kesetiaan. Saudara boleh bisa setia pada pengakuan hari ini, tapi belum tentu pada perjalanan iman selanjutnya. Jadi dia bukan saja proses hari ini atau proses waktu saudara belajar katekisasi 1 tahun, saudara ambil keputusan hari ini dan proses itu tidak selesai di sini. Tidak. Proses itu berjalan terus dan menuntut kesetiaan daripadamu. Terakhir, kasih, iman, pengharapan, dan kasih. Mari rangkai baik-baik itu syukur dan doa di dalam kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sikap. Sikap terhadap apa? Sikap terhadap Tuhan dan sikap terhadap sesama. Saudara lihat sekarang, sikap terhadap Tuhan, sikap terhadap sesama. Ada orang yang bersikap baik kepada Tuhan, penuh ketakutan terhadap Tuhan. Tapi sikap kepada sesamanya bermasalah. Ada yang sebaliknya. Dia bersikap baik kepada sesama. Tetapi sikapnya kepada Tuhan bermasalah. Ini harus sikap yang berimbang. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Tapi kasihilah sesama manusia juga seperti dirimu sendiri. Jangan omong sampai Tuhan. Kita ini bersaudara saja. Kadang-kadang kita kemana kok? Yang sesama saudara kandung itu kita kurang akrab. Kita lebih akrab yang bukan saudara kandung. Don't bikin status. Kawan, rasa, saudara. Ini yang kawan ini. Tapi rasa, saudara. Pernah bikin status begitu? Tapi yang saudara kandung itu dong susah baku dapa itu. Dong tulis baik-baik.
saudara rasa setan. Yang kawan rasa saudara, yang saudara ke setan. Wih, itu memang kekar mana kok. Mari saudara lihat, tantangan dari kasih itu sesungguhnya ada pada dua hal. Pada kesombongan dan penolakan atau penerimaan. Tinggi hati, rendah hati, penolakan atau penerimaan. Itu kita pun tantangan. Kadang-kadang kita bisa apa ya? Terlalu sombong terhadap Tuhan malah. Terlalu sombong terhadap manusia. Kadang-kadang kita menolak manusia, menolak Tuhan. Dan ini tantangan dari kasih. Saudara-saudara, saudara lihat, iman itu percaya, ada di sini. Pengharapan itu arah, kasih itu sikap. Percaya, arah, dan sikap kalau kita gabung baik-baik di dalam doa, sekaligus syukur. Itulah kebahagiaan hidupmu. Apalagi kalau itu kita lakukan di dalam kasih Tuhan yang dahsyat itu. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan Allah. Kita angkat hati kita kepadanya. Kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Minta Roh Kudus lembutkan setiap hati yang keras. Biar firman ini menjadi bagian yang indah dalam hidup kita tiap-tiap hari. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami mau bersyukur. Kami mau berdoa. Dan tolong rangkaikan itu dengan baik. Di dalam iman, pengharapan, dan kasih sesuai dengan firman-Mu hari ini. Supaya hidup kami penuh damai sejahtera. Penuh keindahan. Hanya di dalam Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.